야, 뭐? 회사를 관둬? 영주, 왜 남의 치마를 줘, 치마? 네가 버려. Junho menjelaskan situasinya mengenai ia meninggalkannya di masa lalu. Ia sangat sakit, tidak bisa bernapas, gemetar, dan bahkan tak bisa menulis. Junho terpaksa meninggalkannya dalam situasi terburuk, dan itu sangat menyakitinya. Hongju selalu istimewa baginya. Ia bertanya apakah hubungannya tidak bisa seperti dulu. Junho lalu dengan lantang memohon permintaan maaf. Namun Hongju tetap kecewa. Di masa lalu, ia bertanya-tanya mengapa semua orang di sekitarnya selalu pergi meninggalkannya. Terutama setelah Junho pergi, ia merenungkan jika semua itu adalah kesalahannya. Tapi setelah tahu sekarang alasan Junho pergi, ia merasa sangat marah. Pergi tanpa alasan yang jelas dan detik ini, ia mengerti semua itu bukan kesalahannya. Ia menerima permohonan maafnya. Tapi Hongju menegaskan ia tak akan menerimanya lagi. Ia saat ini sudah memiliki perasaan untuk orang lain. Bahkan ia lebih menyukainya daripada sekarang. Di sisi lain, Dosun menegaskan kepada putranya bahwa ia tak akan kembali ke Amerika sendiri sebelum ia pun ikut pergi. Huyong jelas sangat kesal. Ia merespon jika ibunya bersikeras, maka ia pun akan melakukan itu, termasuk membuat masalah atau memberontak. Hongju di ruangan PDB. Ia sudah memutuskan dengan matang bahwa dirinya akan mundur dari proyek Bang Junho. PDB menyetujui. Ia tak akan memaksa apapun keputusannya. 필요 없으니까 가져가. Suasana hati Hongju kurang baik. Namun keberadaan Huyong membuatnya bahagia. Mereka menghabiskan waktu bersama dimulai dari bermain game dan karaokean. Huyong senang. Quality time yang dilakukannya hari ini bersama Hongju membuat moodnya semakin membaik. Hongju mengira Huyong sedang dilanda stres di tempat kerja. Huyong dengan jujur mengatakan jika ia telah resign dari kantornya. Hongju terkejut mengapa Huyong melakukan itu. Namun ia meyakinkan Hongju untuk tak mengkhawatirkan hal itu. Hongju hanya perlu percaya padanya. Tak ingin berhubungan lagi dengan apapun yang berkaitan dengan Junho, Huyong menghapus semua file proposal animasi yang berkaitan dengan My Lover Avantgarde. Bahkan ia membuang setumpuk novel favoritnya tersebut. Huyong sedang jogging pagi. Ia berpapasan dengan Hongju yang akan berangkat ke kantor. Tiba-tiba Nona Dosun turun dari taksi dan ia melihat putranya dan Hongju sedang berpegangan tangan. Hongju menunduk lalu memperkenalkan diri. Nona Dosun meminta agar ia bisa berbicara privasi bersama putranya. Hongju lalu pergi dan berpamitan. Tak lama, Paman Wook datang setelah dikirim pesan oleh Huyong mengenai ibunya yang datang ke rumah Paman Wook. Keputusan bulat Dosun untuk menetap di Korea membuat Paman Wook begitu frustasi. Ia sangat berharap adiknya itu kembali ke Amerika. Paman Wook mengirim pesan kepada Hongju mengenai ibu Huyong yang akan tinggal di rumahnya. Ia meminta agar Hongju mencoba menghindarinya sebanyak mungkin. Hal ini ia lakukan karena khawatir akan keamanan Hongju. Huyong menghampiri Hongju yang baru pulang dari kantor. Hongju mengkonfirmasi mengenai kebenaran pernyataan Paman Wook. Merasa kurang nyaman, ia bertanya-tanya apakah ia harus tinggal bersama Hyeji untuk sementara waktu. Ia berpikir jika ibu Huyong tak menyukai dirinya. Huyong merasa Hongju tak perlu melakukan hal itu. Ia meyakinkan Hongju untuk tak terlalu khawatir. Huyong datang ke restoran Sangpil, berniat untuk makan siang, namun restoran Sangpil sedang sibuk dan kedatangan banyak pelanggan. Akhirnya, Huyong membantu Sangpil untuk ikut bekerja melayani para customer. Tak terbiasa dengan pekerjaan berat, Huyong membuat sedikit kekacauan dan memecahkan beberapa mangkuk. Huyong berjanji ia akan mengganti semua kerusakan itu. Karena Huyong tampan, ia juga kerap kali digoda saat sedang bekerja. Di sisi lain, saat akan pulang dari kantor, Paman Wook melihat Nona B. Ia mengajaknya berbicara dan berusaha mendekatinya. Nona B memperingatkan Baekwook untuk tak mengganggunya. Tiba-tiba Baekwook menatap wajahnya dari dekat seakan posisinya akan mencium Nona B. Nona B terlihat telah menutup mata. Namun firasatnya ternyata keliru dan membuatnya sangat malu dan kesal. Hongju merasa jengkel karena ia melihat Junho sedang berdiri di depan apartemennya sambil menerbangkan surat cinta yang dibuatnya 13 tahun yang lalu. Hongju memperingatkan agar Junho segera melepas dan membuang semua sampah dari kenangan masa lalu mereka.
Namun Junho memberikan sekumpulan kertas pesawat itu. Ia ingin agar Hongju yang membuangnya karena kertas itu adalah ungkapan seluruh isi hati Hongju. Salah satu pesawat kertas itu tanpa sengaja mengenai wajah Nona Dosun. Dari bawah ia memperhatikan mereka dan mendengar percakapan keduanya. 안 죽고 이렇게 또 사랑을 해. 내가 많이도 썼구나. Setelah Junho pulang, Nona Dosun menghampiri Hongju yang terlihat sedang memungut sekumpulan pesawat kertas yang berserakan. Nona Sun berkata bahwa Hongju memang harus memiliki kehidupan cinta yang cukup rumit. Dosun memperingatkan jika Hongju tak pantas untuk putranya. Ia akan segera mengambil kantor pusat Rock Aset dan karirnya akan semakin besar. Ia meminta agar Hongju membiarkan Huyong untuk pergi. Hongju menjawabnya dengan berani, bahwa semua yang Huyong lakukan adalah keinginan dan kehendaknya. Setelah 13 tahun mereka bertemu kembali, ia terus saja perhatian dan bersikap manis padanya. Huyong yang tampan dan keren telah berhasil menggoda Hongju. Hal ini yang membuat ia tak mungkin menyerah atas hubungannya. Namun Dosun tak goyah. Ia memperingatkan sebelum Hongju terluka, ia berharap Hongju segera mengakhirinya. 그것들보다 제가 더 값어치 있다는 거 아닐까요? Kemudian Huyong menghampiri Hongju. Ia tahu betul situasi Hongju sedang kacau. Alih-alih kesal dengan perkataan ibunya, Huyong berharap agar Hongju setidaknya lebih percaya pada dirinya. Setelah Huyong tahu permasalahan yang dihadapi Hongju dari Hyeji dan Sangpil, ia juga meminta agar Hongju lebih terbuka mengenai masalah yang dihadapinya bersama Junho. Hongju merespon bahwa ia sudah mengatasi semuanya. Terjadi kesalahpahaman antara mereka, dan Hongju masuk ke apartemennya dengan kesal. Siang hari, Hongju termenung dan menunggu Hyeji selesai mengajar di SMA Obok. Tampak dua orang murid yang berusaha membolos, membuat ia kembali merecall memori masa lalunya bersama Huyong. Mengingat sikap peduli dan kekhawatiran Huyong selama ini, membuat Hongju merasa bersalah atas tindakannya tempo lalu. Saat makan siang bersama, Hongju menceritakan permasalahannya dengan Huyong kepada Hyeji. Hyeji lantas meyakinkan Hongju bahwa Huyong tak akan meninggalkannya ataupun kembali ke Amerika, meskipun hal itu didesak oleh ibunya. 너 먹으라고. 나 괜찮아. Sangpil datang ke rumah Huyong. Ia khawatir melihat Huyong yang uring-uringan dan tak bersemangat menjalani aktivitas. Sangpil lalu menyiapkan makanan. Di tengah menyantap hidangan, keduanya mengobrol. Sangpil mengatakan saat Hongju mabuk, ia bercerita bahwa Hongju sering bermimpi buruk yang sama sejak dia masih kecil. Ia melihat banyak orang dan tempat, tapi ia selalu mengejar mereka, seakan pergi tanpa ucapan selamat tinggal. Hal inilah yang membuat Hongju selalu merasa ketakutan. Di sisi lain, Sungbin menghadang bola yang hampir mengenai Hyeji. Hal ini membuat wajahnya memar dan terluka. Saat mengobati lukanya di UKS, Sungbin akhirnya dengan berani menyatakan perasaannya bahwa ia mencintai Kim Hyeji. Hyeji menerima cintanya dan keduanya kini resmi berpacaran. 이게 뭐예요? 귀여운 얼굴 다 형졌네. Sementara itu, Doksun menghampiri putranya yang tampak duduk di depan apartemen Hongju. Huyong menyampaikan keluh kesahnya bahwa selama ini ia selalu merindukan Korea. Saat ia lelah, setiap kali Hongju selalu muncul di benaknya. Saat mengingatnya, hatinya seakan berubah lebih baik. Ia sadar bahwa dirinya selalu merindukan Hongju. Kembali ke masa lalu, saat Hongju mengetahui Huyong pindah ke Amerika, hatinya tak dapat dibohongi. Ia begitu sedih dan merasa terluka, bahkan menangis sejadinya di depan Sangpil dan Hyeji. 급하게 준비했어요. 혜지 씨는 제가 데려가겠습니다. Hongju tergesa menemui Huyong. Ia hampir tertabrak oleh sebuah sepeda motor. Untungnya, Huyong segera menyelamatkan Hongju dan menopang tubuhnya yang hampir terjatuh. Keduanya meminta maaf dan menyesal atas sikapnya yang kurang bijak tempo lalu. Hongju yakin Huyong punya banyak alasan untuk marah dan kesal. Namun ia tak melakukannya. Dengan romantis, ia berkali-kali mengatakan sangat menyukainya. Begitupun dengan Huyong. Sebelum berpisah,
Hongju mengundang Huyong ke rumahnya dan makan ramen bersama. Ramen buatan Huyong terasa lezat. Ia berpikir Huyong cukup pandai dalam banyak hal. Hongju merasa Huyong sepertinya lebih cocok tinggal di AS. Hal itu Hongju katakan karena ia tak ingin Huyong merusak karirnya. Huyong memberinya pengertian. Baginya, ia juga buruk dalam banyak hal. Ketika bersama Hongju, ia menyadari apa yang ia sukai dan tak ia sukai. Dengan kata lain, ia telah menemukan kebahagiaan dan hal-hal yang ia ingin lakukan. Seakan mimpi akan terasa nyata saat ia bersama Hongju. Huyong menceritakan masa lalunya. Saat kelas 11, orang tuanya telah bercerai. Salah satu alasan inilah yang membuat ia diajak bermigrasi ke Amerika. Ia merasa ibunya sudah cukup terluka dan benci ketika kembali ke negara ini. 안 놔줘. 나도. Huyong kepergok menginap di rumah Hongju oleh Nona Dosun saat mereka tak sengaja saling berpapasan. Namun ia tak mengucapkan sepatah kata pun dan pergi begitu saja. Ketika berangkat ke kantor, Hongju berusaha menyusul dan berjalan beriringan bersama Nona Dosun. Atas pertimbangan hubungannya dengan Huyong, Hongju berharap mereka bisa rukun. Selain menyukai Huyong, Hongju mengaku ia pun menyukai dan menghormati Nona Dosun. Singkat cerita, Huyong memutuskan untuk bergabung dengan Yetu Investment. Pamanuk menasehati adiknya untuk lebih pengertian pada putranya. Alih-alih cemas, hal itu pertanda Huyong ingin agar ia lebih mandiri. Sementara itu, saat mengobrol bersama rekan sesama pengajar di ruang guru, Sungbin mengaku jika ia tak memiliki kekasih. Hal ini membuat Hyeji cukup marah. Sungbin sebenarnya masih ingin merahasiakan hal ini. Namun Hyeji mendesak bahwa ia tak khawatir jika rumor percintaan mereka menyebar. Namun faktanya, mereka tetap asing dan terlihat canggung saat tiba-tiba muncul orang di sekitarnya. Malam hari, Hongju menghabiskan waktunya bersama Huyong sambil mengobrol dari hati ke hati. Hongju mengingat kembali bahwa ia sepertinya sudah tertarik kepada Huyong sewaktu SMA. Memikirkan kenangan bersama Huyong membuat ia tersipu malu. 따라가지도 못하는 거. 3년 쫓아다녔는데도 안 됐어. Pagi harinya, Nona Sun tiba-tiba mengunjungi apartemen Hongju. Ia lalu memberikan sebuah amplop. Di balik itu, Huyong melihat koper ibunya sudah berada di ruang tamu. Dosun tiba-tiba memutuskan untuk pulang ke Amerika lantaran kantor pusat membutuhkan salah satu dari mereka kembali. Kemudian, ia menceritakan alasan sebenarnya 10 tahun lalu pindah ke AS. Hal itu karena potensi di sana cukup baik untuk mereka berdua. Ia mendikte bahwa Huyong tak akan membuatnya kecewa. Selama ini, ia jarang mencampuri urusan Huyong dalam setiap keputusan. Ibunya yakin Huyong mampu memecahkan setiap masalah sendirian. Tapi mulai saat ini ia akan mengajukan gugatan. Dosun menuduh putranya telah memanfaatkan informasi orang dalam untuk mengamankan investasi. Huyong juga kembali ke Korea karena alasan bisnis. Ia belum menerima surat pengunduran dirinya. Dosun tak ingin hal-hal sepele merusak kehidupan putranya. Amplop yang diberikan Dosun ternyata berisi sebuah kartu kredit. Sepertinya ia mulai merestui kehadiran Hongju di kehidupan putranya. Ia berharap Hongju bisa menetap di AS bersama Huyong. Huyong mulai saat ini akan bertarung bersamanya di pengadilan. Ia yakin jika Hongju berada di sisinya, ia akan merasa yakin dan percaya diri. 제가 오늘 이걸 꼭 쓰고 싶었거든요. Hongju membicarakan hal ini kepada Pamanam. Ia mengaku sangat menyukai Huyong dan ingin menjalani kehidupan bersamanya. Ia tak ingin melewatkan kesempatan ini. Tapi ia bimbang apakah keputusannya pindah ke AS adalah hal yang tepat. Menurut Paman Buknam, meskipun hidup di lingkungan baru agak sulit, namun akan terasa mudah jika dihadapinya bersama-sama. Jadi ia tak perlu khawatir dan cukup memikirkannya dengan matang. Di depan ayah Hyeji dan beberapa rekan kerjanya, Sungbin mulai menunjukkan sikap romantisnya. Bahkan dengan berani di hadapan semua orang, ia mengumumkan hubungannya bersama Hyeji dan mengatakan akan segera menikahinya. Tanpa pikir panjang, Pamanam merestui hubungan keduanya.
Di waktu bersamaan, ketika di restoran Sangpil, Pamanuk membuat skenario agar ia duduk satu meja bersama Nona B. Wanita itu tampaknya mulai menerima kembali keberadaan Pamanuk. Mereka lalu minum dan makan bersama dengan romantis. Di scene lain, Huyong mengatakan bahwa ia tak bisa hidup sendiri tanpa Hongju. Sama seperti ibunya, ia juga berharap agar Hongju ikut bersamanya ke Amerika. Hongju mengisyaratkan hal yang sama. Ia tahu betul perasaannya begitu dalam. Namun ia meminta maaf karena keputusan untuk pindah membuat ia cukup terbebani. Huyong memahami hal itu. Ia lalu memberikan salah satu novel yang dibuang Hongju dan ia temukan di dekat sampah. Buku ini memiliki kenangan yang mengisyaratkan ia meminta agar Hongju terus mengejar mimpinya. Kali ini Huyong tak akan menetap lama di Amerika. Ia berjanji akan segera kembali. Setelah mengobrol, mereka lalu menikmati waktu indah bersama. Kegiatan yang dilakukan ialah makan di restoran, mendekorasi pohon Natal, berfoto dan menonton film animasi. Keesokannya, Hongju menceritakan kepulangan Huyong sementara ke Amerika. Hyeji khawatir Huyong tak akan kembali dan ia menunggunya tanpa kepastian. Hongju tidak demikian. Ia percaya dengan ketulusan Huyong. Sejak keberadaan Huyong di sampingnya, hidupnya seakan lebih bahagia dan selalu menantikan hari-hari berikutnya. 후영이 온 뒤로 매일매일이 방학 같았다. Malam hari, Huyong, Hyeji, Sungbin dan Sangpil merayakan Natal dan dinner bersama. Sementara Hongju masih sibuk bekerja dengan proyek animasinya. Di samping itu, momen bahagia juga dirasakan Baekguk dan Onabe. Saat ini, mereka akhirnya kembali resmi berkencan. 결혼이라도 되면 좋을 텐데. 홍주 씨가 많이 늦으시네요. Keesokannya, Huyong telah bersiap berangkat ke US. Ia hanya ditemani Sangpil dan pamannya. Hongju tak dapat berpamitan. Ia diketahui masih lembur di kantornya. Sementara kehidupan dan aktivitas Junho saat ini terlihat lebih produktif. Selain menulis, ia juga menjadi guru tamu untuk mengajar para siswa terkait profesinya. Di scene lain, ketika Huyong masih menunggu keberangkatan pesawatnya di bandara, Hongju mengejutkannya dengan memutuskan akan ikut bersamanya ke Amerika. Huyong menghampirinya dengan bahagia dan keduanya berciuman dengan romantis. Dalam kehidupan, banyak beberapa kesempatan atau kebetulan yang akan ditemui. Terkadang kesempatan itu berlalu tanpa ada yang menyadarinya. Kesempatan ini merubah arah kehidupan seseorang. Ada keputusan tiap individu yang dapat mengubah momen kesempatan itu yang disebut sebagai nasib.